Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan mimpin live IG Vintar Academy bersama teman saya Farisa Yuni. Sebentar. Oke, kita akan undang Farisa Yuni. Jangan salah kamera. Isi kamar nanti ketahuan semua tuh. Halo, good morning, Cak. Halo, good morning juga, Ya. Mas Ferdian. Gimana kabar hari Aduh, ini? bentar. Alhamdulillah, luar biasa baik. Dan Ini insya Allah puasa sudah sedang puasa melaksanakan. sudah 2 hari apa baru sehari kan di Inggris ada yang hari Sabtu ada yang hari Minggu nih. Ini hari kedua. Oh hari kedua ya sama berarti kita Iya, puasa hari Sabtu kemarin. iya betul. Nah puasa di Inggris menyenangkan? Menyenangkan karena mending daripada di Scotland. Kalau di Scotland tahun lalu waktu itu lama, bang puasanya tuh lebih panjang. Nah, kalau di Inggris Hmm, dia lebih pendek sih. tahun lalu kayaknya nyampe 19 jam sampai 19 setengah lah Iya, ya. Sekarang betul. kemarin Di kita puasa sini di Scotland. sekitar Di sini mungkin sekitar 17 jam lah kalau sekarang. Iya iya iya. Oke, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol kurang lebih 20 menit sampai 30 menit saja karena eh, apa namanya Aduh, ini bolong generasi dulu ya. abad ini bukan menjudge ya, tapi berdasarkan survei Mm-mm. generasi belakangan ini kalau ngelihat obrolan sampai 1 jam tuh kurang kuat. Betul, nanti bosen yang ada. Jadi kita kita apa namanya ngobrol kurang lebih 20 sampai 30 menit untuk ngobrolin Mhm. tentang studi di Scotland. Nah, sebelumnya Ica Oke. mungkin boleh kenalan dulu deh. Ica dari mana? Kemudian juga di London lagi ngapain sebetulnya boleh diceritain dulu. Jangan ah. Jadi, perkenalkan nama saya Farisha Yuni, biasanya dipanggil Ica. Mhm. Saya baru saja menyelesaikan studi saya di University of Stirling, jurusannya Master of Strategic Public Relation and Communication Management. Baru Mantap, selesai di mantap, mantap. bulan November, November kayak selesai disertasi itu bulan Oktober. Kemudian wisuda online-nya di bulan November waktu itu. Ya, Wisuda sekarang menetap di London. wisuda online. Iya, online. Jadi offline-nya tuh ditunda karena waktu itu Stirling belum bisa melaksanakan wisuda offline. Jadi nanti Oke. wisuda offline-nya tuh insya Allah diselenggarakan di bulan Juni. Alright. Oke. Gitu. Em, jadi ini tadi udah ada spoilernya tadi tuh. Jadi Hmm. apa namanya kuliahnya di Stirling ya. Ya, Oke, Stirling itu University of Stirling. mungkin banyak yang nggak tahu. Stirling, Iya. Stirling karena jujur saya sendiri ketika datang ke UK itu eh, saya belum tahu ada University of Stirling. Ternyata pas saya main ke Mhm. sana ternyata universitasnya cukup bagus dan juga besar juga gitu ya. Kira-kira Mhm. Mhm. em, kita langsung mungkin pertanyaan ke yang lebih luas dulu deh. Kenapa gitu memutuskan sekolah di Scotland, Cak? Sebenarnya nggak sengaja sih. Mimpi aslinya saya Heeh. inginnya kuliahnya di Prancis. Karena Wis. dulu aku belajar bahasa Prancis dan Heeh. tertarik banget sama anything about French gitu. Heeh, heeh, heeh. Tapi
waktu itu pandemi. Oke. Banyak yang tutup bordernya, maksudnya untuk ke Prancis itu gak diizinkan, sedangkan beasiswanya mengharuskan harus berangkat langsung ke negaranya gitu. Terus kemudian mencari jurusan yang sesuai sama jurusan saya, waktu itu public relation itu juga cukup terbatas universitasnya, terus akhirnya beloklah ke UK, nyari um, dapat public relation itu beberapa kampus sebenarnya, nggak cuma di Stirling, ada di Surrey, terus Greenwich waktu itu tutup, terus ya karena pandemi juga sih, jadi beberapa universitas itu terbatas, dan Stirling yang masih buka kesempatan untuk datang ke sini offline, meskipun pada akhirnya tuh online gitu. Jadi CAS-nya keluar tuh kita diizinkan untuk berangkat gitu ke Scotland gitu. Tapi waktu searching beberapa universitasnya, kan kita lihat ya universitasnya kayak gimana nih dari Google Map-nya kan segala macam. Nah, aku jatuh cintanya sama Stirling sih, soalnya dia asri banget. Kayak di tengah-tengah hutan bukit gitu loh, dan dia punya danau sendiri, terus habis itu kayaknya ini tempat belajar yang oke deh gitu kan. Aku tipenya suka belajar yang jauh dari keramaian ya, aku nggak suka di tempat yang ramai karena distraksinya pasti banyak. Kamu pasti ingin nongki, ingin jalan-jalan, ingin dan segala macam, sedangkan tujuan aslinya kan kuliah gitu kan, maksudnya kayaknya lebih baik ke tempat yang lebih sunyi gitu. Terus akhirnya memutuskan untuk memilih Stirling. Ya, memang Begitu. apa namanya? Suasana di Stirling sendiri saya suka banget sih karena ya betul asri, kemudian juga ya environmentally healthy gitu ya kalau ngelihat Betul, environmental healthy banget itu. uh, Jadi kayak stres belajar, terus ya udah jalan aja nanti ke bukit di belakang kampus, terus habis tuh ke danau ngasih makan apa namanya bebek-bebek kayak gitu-gitu. Angsa dengkok bebek. Itu kayaknya udah lumayan healing gitu. Terus ya bener sih kota kecil. Jadi kalau mau main ya ntar tinggal ke kota besar kayak ke Edinburgh atau Glasgow kayak gitu. Tapi kan mostly nyaman sih, Stirling tuh tinggal di Stirling tuh nyaman, tenang gitu. Nggak hiruk pikuk. Tadi apa jurusannya tak? Lupa aku. Strategic Public Relation and Communication Management. Public Relation. Oke. Ya. Kalau kita ngomongin public relation kan sebetulnya juga di Indonesia banyak banget yang menyediakan sekolah public relation ya. Nah, kenapa kemudian memutuskan untuk kayaknya gue lebih baik ke luar negeri deh gitu daripada gue ngambil master degree di Indonesia. Nah, pertimbangan apa yang menyebabkan kemudian kayaknya gue harus ambil di luar negeri untuk meneruskan public relation ini. Kira-kira pertimbangannya apa tuh? Pertimbangannya pengen merantau jauh-jauh sih, yang pertama. Pertama, oke. Karena aku orang Minang juga kali ya. Udah apa ya, sistem pendidikan Indonesia kan menurutku hampir semuanya sama gitu. Cara belajarnya dan segala macam. Terus penasaran, di luar negeri tuh belajarnya kayak apa sih? Apalagi kan dia punya 4 musim yang berbeda. Terus orang-orang yang akan aku temui itu pasti juga beda. Maksudnya dari seluruh dunia ya. Nggak cuma dari satu negara, UK doang gitu. Karena banyak kan dari negara lain yang datang ke UK untuk belajar, terutama dari Eropa. Kayaknya belajar di Indonesia menurut aku nggak cukup, meskipun akreditasi pendidikannya tuh tinggi, maksudnya bagus. Bahkan mungkin banyak yang lebih bagus dari universitas di UK misalnya. Tetapi aku ngerasa ketika aku keluar negeri, aku akan menemukan sisi atau jati diriku yang lain gitu. Kan kita bakal sendiri ya, berjuangnya sendiri, terus habis itu full in English, bahasa maksudnya perkuliahannya. Mau nggak mau, kamu bakal ngomong sama teman-teman kamu juga bahasa Inggris gitu kan, dipaksa berarti kan. Tapi kalau di Indo kan akan ada kesempatan besar untuk nggak pakai itu bahasa Inggrisnya. Terus habis itu kuliahnya totally, terus habis itu aku merasakan perbedaan profesornya sih, maksudnya cara mereka mengajar, cara mereka memberikan motivasi, cara mereka memberikan semangat tuh beda. Dan ternyata setelah dirasakan gitu, maksudnya itu berbeda sekali dengan waktu aku masih kuliah S1 dulu. Ya itu sih yang paling penting, yang paling pengen aku rasakan tuh environment-nya, pengalamannya. Perbedaan kuliah luar negeri dan dalam negeri itu memang jelas berbeda sekali, dan terutama aku menemukan sisi diriku yang lain gitu ternyata setelah kuliah di luar negeri. Apa itu sisi diri yang lain itu? Aku juga penasaran. Ternyata aku cantik itu gitu. Enggak. Saya udah mengira akan kesana arahnya, ternyata benar disebutkan. Pertama, yang paling penting adalah mental health. Ternyata kalau ngomongin mental health di Indonesia tuh kayaknya aduh lebay banget gak sih lo dapet mental health dan segala macam. Tapi ternyata di luar negeri
gue ngalamin itu cuy, kayak gitu loh, kayak ternyata nggak aku doang. Ketika aku tanya teman-teman yang lain, waktu itu abang juga aku tanyain kan, eh, sesusah apa gitu kuliah di sini dan segala macam. Ternyata gue juga mengalami hal yang sama. Pertama kali aku ngerjain esai, nilainya tuh jelek. Aku nggak pernah dapat angka segitu gitu loh sama kuliah di Indo. Itu nangis banget, terus kayak kecewa dan segala macam. Ternyata pas cerita ke yang lain, loh wajar, esai pertama, kayak gitu-gitu Oke. loh. Kayak oh ternyata bukan gue doang yang ngalamin gitu. Udah lulus Ternyata pun aku udah tak harus sebodoh bahagia itu. gitu. Iya bener, kayak maintain kebahagiaan itu penting banget gitu loh. Gak cuman taunya belajar doang gitu. Iya. Jadi kayak mental health sih. Kalau di Indo kayaknya aku nggak pernah ngalamin mental health deh. Aku juga nggak tahu kenapa. Mungkin karena kendala bahasa dan cuaca ya di sini. Hmm, hmm. Apalagi di winter, itu udah rasanya sendu, mendayu, haru biru, kayak gitu-gitu loh Iya. rasanya. Cuacanya tuh bikin emosinya tuh nggak stabil. Nah, tadi kan juga ngomong soal public relation. Tentu saja ya, menurut saya sih salah. Ini sotoy saya aja sih, bahwa ketika kita ngambil sekolah di luar negeri itu juga apa ya, membuka lebar gitu ya. Kita bisa menjadi orang yang siap pakai bahkan kalau kita misalnya kerja di perusahaan ya, kita bisa masuk di perusahaan multinasional. Kita punya pengalaman berinteraksi dengan ya berbagai jenis manusia di belahan muka bumi. Artinya kita Mm-mm. apa namanya, secara pengetahuan dan secara pengalaman tentu saja akan apa namanya, mendapatkan hal yang luar biasa. Kita tidak bilang bahwa di Indonesia apa namanya, jelek ya, tapi kemudian ada benefit-benefit lain yang mungkin kita bisa dapatkan. Oke, Cak. Lanjut ke Ya, betul. ini yang lain sih sebenarnya. Tentu saja ketika dirimu memutuskan, gue mungkin ke luar negeri aja deh. Ya, ya kemudian kamu putuskan ke Scotland. Nah, sebetulnya challenge terberat ketika kita memutuskan kita ke luar negeri. Challenge terberatnya apa sih sebenarnya? Kalau kita sudah memutuskan untuk lanjut kuliah di luar negeri, kira-kira menurutmu challenge terberatnya apa? Terutama perempuan kan banyak stigma biasanya ya. Nah, kira-kira apa tuh yang paling berat lah? Maksudnya dari internal diri sendiri atau eksternal gitu maksudnya? Eh, Dua-duanya. Misalnya Dua-duanya. ketika kita memutuskan, gue mau kuliah ke luar negeri, challenge terberatnya itu apa kira-kira? Kalau terberat menurut aku nggak ada, tapi oh ini me, merayu mama. Jadi waktu awal sebenarnya orang tua aku udah tahu kalau cita-citaku ke luar negeri itu jauh-jauh hari, Iya, waktu aku masih kuliah D3. Waktu itu aku kan ngambil D3 dulu iya. bahasa Prancis, S1-nya komunikasi, Eh, kemudian lanjut S2. Jadi keinginan atau cita-citaku tuh berulang-ulang disampaikan terus-menerus. Iya, nanti kan aku kuliah ke luar negeri mah. Iya, nanti kan kayak kayak gitu-gitu loh. eh, Hal-hal yang kayak gitu tuh sudah terjadi bertahun-tahun hmm, gitu. Jadi orang tua aku tahu persis bahwa mimpiku tuh kuliah ke luar negeri. hmm, hmm. Cuman belum tahu kapan, kayak gitu kan. Makanya pada akhirnya dari D3 aku ngerasa nggak cukup pendidikannya karena aku ingin ke S2 dan nggak mungkin kan lu langsung dari SD3 ke S2. Jadi aku ngambil S1 kayak gitu loh, pelan-pelan didaki pelan-pelan Iya. gitu. Nah, pas ngambil S1 pun kayak gitu. Aku nanti eh mau ngambil S2 ke luar negeri mah, Pah gitu. Nggak tahu caranya gimana, pokoknya ngomong aja. Nah, Eh, ketika itu terjadi, dapet, alhamdulillah gitu, dapet kesempatannya. Nah, mamaku tuh mulai ragu untuk melepas kepergian aku gitu keluar. Kenapa sih harus keluar negeri, nggak di sini aja? Terus umur, aduh, itu selalu dibahas. iya, iya. Oh, nanti kamu ke sana sendirian, usianya nanti berapa, balik-balik belum menikah dan segala macam gitu. Hmm, hmm. Tapi kalau ayahku karena dia tipe orangnya pejuang ya, maksudnya dia juga perantau gitu kan. Aku orang Minang gitu. Jadi kayak ayahku gak apa-apa terus gitu. Kayak terus aja terus. Hmm. Papa dukung pokoknya kalau untuk pendidikan mah oke gitu. Terus nah mau membujuk mama ini yang aku selalu bilang, "Mah, ini cita-cita aku udah lama banget loh, mama tahu sendiri. Aku sudah ngomong ini berulang ratusan kali mungkin gitu." Terus habis itu kalau urusan jodoh itu kan urusan Tuhan, aku bilangnya gitu kan. Tuhan yang mempertemukan kan kita dengan jodoh dan segala macam. Ya biasalah kalau namanya ibu-ibu kan, aduh nanti kamu pulang dari sana belum nikah dan segala macam lah. Di sini aja jodohnya belum ada mah gitu. Apa yang mau ditunggu gitu? Mending aku memperbaiki diriku Barangkali dapat sendiri ya bule nggak kan sih? kita nggak tahu ya. Bener. Mending aku meningkatkan kapasitas diriku sendiri sehingga nanti jodoh yang datang padaku adalah orang yang lebih baik ya nggak? Kita kan nggak tahu. Iyalah. Oke. Terus habis itu
Takut karena aku sendirian. Nah, kebetulan kan aku berangkatnya nggak sendiri ya, bareng teman-teman waktu itu yang juga dapat beasiswa yang sama. Jadinya ya udah, dilepaskan dengan air mata juga sih pas berangkat itu, Iya, iya, iya. gitu. Memang salah Terus, satu challenge-nya orang tua ya lah ya. Apa iya, namanya? Kalau gue dulu anaknya ini, Cak, perempuan gitu. apa namanya, selain selain diminta ke dalam negeri, kalau ke luar negeri dipintanya ke Mesir atau ke Arab Saudi. Oh Karena gitu, kan karena saya kamu dari pondok jurusannya kan itu pesantren ya. kan. Jadi Mm-mm. agak aneh kalau tiba-tiba melanjutkan kuliah ke Inggris. Ngapain? Inggris nanti kafir pulang-pulang. Ada juga aku yang stigma kayak gitu, dan Iya, bahkan itu salah satu mungkin bukan keluarga ya, kayak saudara gitu ngomong ke iya. mamaku gitu. Kok Ica dilepas sendirian tanpa mahram sih? Kayak gitu. Ih. Kayak kenapa gitu? Kan kenapa diizinkan pergi sendiri tanpa mahram gitu? Aku bilang, "Loh, mah, menuntut ilmu tuh juga ibadah loh." Aku bilang kayak gitu. Kan bukan berarti harus stay di dalam negeri doang kayak gitu. Betul. Ya begitu. Pada akhirnya diizinkan juga karena memang orang tuaku tahu perjuanganku untuk mendapatkan ini tuh bagaimana gitu. Ya, semua tahulah bagaimana apa namanya jungkir baliknya kita Jungkir baliknya. untuk sampai di sini tuh kayak bagaimana gitu ya. Oke, Bener. anyway, eh Scotland itu kan salah satu negara bagian di United Kingdom ya. Dan Mhm. setauku memang dia punya kampus banyak banget dan bagus-bagus banget gitu Yap. ya. Iya. Stirling salah satunya kampus mungkin salah satu kampus yang juga baik. Nah, mungkin Ica bisa kasih tahu sebetulnya tuh apa sih sebetulnya yang paling menarik dari Scotland? Sehingga banyak orang Indonesia juga yang datang ke apa namanya ke Scotland. Tidak hanya di Stirling ya, kan banyak tuh orang Indonesia yang ke Glasgow, ke Edinburgh misalnya. Edinburgh. Nah, Hmm. secara secara apa namanya itu pendidikan, lingkungan pendidikan, sistem mungkin apa yang membuat membuat Scotland menarik bagi Ica gitu. Menjadi rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan itu. Kira-kira apa ya? Ya. Kalau dari pendidikan kita bisa lihat ranking ya, ranking Eh, universitasnya. Pertama itu. Dan kebetulan jurusan aku itu juga masuk ranking 5 besar apa ya kalau nggak salah di Scotland untuk jurusan public relation itu sendiri. mm, Terus yang paling penting yang setelah aku rasakan, kalau awalnya aku nggak terlalu mencari tahu sebegitu detailnya karena mm, bagiku kampusnya nyaman, pendidikannya bagus, dan ini luar negeri, gue bakal pakai bahasa Inggris, that's it, berangkat kayak gitu. Kayak sebenarnya kan mau di kampus mana aja tuh sebenarnya sama kan. Cuman kan balik lagi ke pribadi kitanya, belajarnya kayak gimana gitu. Nah pas Scotland itu menurutku yang dan teman-teman yang bisa merasakan, pertama dia penduduknya nggak banyak. betul. Satu negara itu cuma 5 jutaan something gitu Iya. penduduknya, which is dia nggak padat merayap gitu loh. Terus habis itu negaranya seger banget, asri, polusinya rendah sekali dibanding sekarang aku tinggal di London ya, beda banget. Terus habis itu kita tuh bisa wisatanya tuh historical banget gitu loh, karena which is mereka punya banyak castle. Iya, iya. Di mana-mana tuh castle, ke sini castle, ke sana castle, kayak gitu-gitu. Terus danau, ada Loch Lomond, ada kayak gitu-gitulah. Terus ya itu sih asri itu penting banget karena kayak ya namanya kita dapat suplai oksigen yang cukup lah ya gitu ibaratnya kalau di Scotland tuh gitu seger banget. Um, dan orang-orangnya sih ini sekalian ada yang tanya juga, sekalian aku boleh jawab nggak? Apa itu? Nih dia tanya, apakah saat di Scotland pernah merasa kesulitan bahasa? Nah iya, pertama kali aku datang ke Scotland, aku nggak ngerti orang yang ngomong apa, padahal kan bahasa Inggrisnya udah oke ya. Iya. Itu pertama kali, karena dia pakai Scottish accent. Nah, jadi pas mereka ngomong waktu itu apa sih? Waktu kita kan tinggalnya di kayak student accommodation ya. Nah, itu petugasnya pas datang nyambut kita tuh ngomong, "Oke, oke." Pokoknya ada oke-oke-nya jadi belakang. Kayak, "Hah? Sorry." Kita tuh ngomong sorry-nya tuh berkali-kali. "Sorry, pardon." Pardon aku bilang kayak gitu. Jadi kayak berat banget aksen Scottish tuh, dan itu butuh waktu berapa lama ya untuk bisa akhirnya tuh ngerti gitu loh orang ini ngomong apa. Bahkan dulu kita pernah bertiga, waktu itu sama teman-teman aku ke McD, ditanya sama petugas McD-nya tuh, dan aku doang yang ngerti. Gue rasanya kayak, gue udah jago kupingnya kayak gitu loh. Kayak, Padahal padahal yang enggak, nanya kemungkinan bukan orang Scottish. Scottish banget. Dia ngomongnya Scottish, mau eating take away kayak gitu-gitu loh. Iya, Tapi, iya, aduh aksennya tuh susah banget sih memang. iya. Tapi setelah dari situ,
emang ngerasa jago pas pindah ke London tuh kayak, oh aksen British, kayak gitu loh. Karena aksen Scottish lebih susah gitu, jadi kayak aksen British biasa aja gitu. Iya. Gitu Kalau sih. soal misalnya bahasa ya, terutama eh, meskipun IELTS kamu setinggi apa, nyampe di Inggris, Tetap hahaha gitu loh, hahaha, jadinya kamu, kayak, hah? Shock culture karena juga sih, terus shock terang, culture. aku kan pindah di berbagai tempat selama di Inggris ya. Maksudnya aku jalan kemana-mana gitu ya. Scottish, Nottingham, Leeds, itu semuanya punya karakter yang berbeda. Ya, aksennya beda Aksennya kan, ini berbeda-beda. Englishnya gitu, bener. Aksennya Tapi berbeda-beda. pas ke Jadi, Stirling malah kaget nggak aksen Scottish itu lebih susah lagi kayak apa? Kayak Scottish, Edinburgh itu juga ya, aksennya, aduh. Scottish. Tapi gini, Cak, semua aku ngerti. Scotland itu susah banget memang, apa namanya Hmm. ngomongnya. Eh, tapi juga di daerah lain dia punya kesulitan sendiri. Misalnya di Hmm. Nottingham, kalau main ke sini Nottingham, aku kan di sini kerja di universitas ya di kampus. Hampir semua teman kerjaku British semua, nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang orang Asia atau mana. Itu beneran tidak, kita tidak bisa paham apa yang mereka katakan. Anyway, ini mungkin menuju pertanyaan terakhir ya. Ada yang nanya kita, ini perlu dijawab nggak? Kak, di London mau Boleh lanjut langsung dijawab aja S3 daripada gimana? langsung angkat. Aduh, kamu S3 kayaknya belum dulu deh. Mau napas dulu bentar. Soalnya S2 tuh menurut aku mengalami stres yang cukup besar sebenarnya waktu S2. Cuman kalau orang lihat aku sih happy-happy aja gitu. Padahal enggak. Aku stres luar biasa waktu ngerjain disertasi. Waktu itu sampai rontok. Rambut aku tuh rontok parah. Parah banget, yang cuma diginin doang tuh dia rontok gitu. Ya. Nangis mulu kerjaannya karena nggak selesai lah apalah yang dibaca. Terus yang dibaca jurnalnya apa, ternyata gue buang waktu, bukan jurnal ini yang gue perluin, kayak gitu. Kamu ngalamin kayak gitu gak sih? Kayak, Selalu jadi dari terjadi baca yang jurnal, begitu. udah sampai akhir, bukan yang ini. Sampai akhir bukan ini. Jadi kayak ngerasa kayak udah waktunya jalan terus, tapi jurnalnya nggak ketemu-ketemu nih yang relate sama sama disertasinya gitu kan. Terus, ya kayak gitu-gitulah. Jadi aku rasanya kayak, gitu, kayak pengen napas dulu bentar. Aku justru pengennya kayak internship dulu, atau kerja dulu, atau apa dulu gitu, nanti baru ngambil S3. Karena menurutku, ketika aku ngambil S3, aku harus benar-benar tahu bidang apa yang pengen aku jalani gitu, bukan bukan sekedar asal S3 gitu loh maksudnya. Jadi kan jangan sampai kayak salah jurusan atau apa lagi kayak gitu. Bener-bener kamu pengen dalamnya di situ. Karena aku ada sedikit ketertarikan sih perbedaan antara public relation sama marketing. Nah, jadi karena dulu kerjaku di marketing, terus aku ngambil S2 public relation, terus mulai sekarang banyak sekali ilmu-ilmu tentang digital marketing, kok aku mulai agak tertarik juga ya untuk hal itu. Tapi kan nggak bisa buru-buru ya kita menentukan pengen belajar di sini nih, tiba-tiba pengen terus habis itu kamu nyesal tengah jalan apa gimana. Ini 3 tahun cuy kalau misalnya ngambil S3 kayak gitu loh, dan nggak sembarangan kan. Jadi aku ngerasa aku butuh pengalaman di lapangan Ya, dulu gitu, jadi sebelum memutuskan untuk mengambil S3. iya. Dan semoga insya Allah enggak, insya Allah semoga ada rezekinya gitu. Ini bagi yang belum tahu, sekarang Farisa Yuni ada di London itu dia sedang berusaha mencari internship yang sesuai dengan bidangnya. Nah, karena memang untuk Betul. S3 itu apa namanya butuh, selain juga butuh pengawasan teori yang matang, tapi yang juga butuh apa namanya pengalaman di lapangan juga. Ini teman-teman di Vinter mungkin baru bergabung, nih sudah 124 orang yang bergabung. Mm-mm. Nanti kalau yang teman-teman Vinter, Vinter Academy ini apa namanya sebenarnya sudah lama saya bangun aja. Tapi kemudian ketika saya kuliah di Inggris saya tinggal. Mhm. Baru ketika saya selesai saya kembali apa namanya Ke eh Indonesia. ya saya kembali dan mensolidkan tim, dan sekarang tim di Indonesia bergerak gitu, tapi terus saya pantau di sini. Jemaat Finteria, Hmm. ini Nelul Wirda ini salah satu apa namanya Nahdiyinya Finteria ini. Halo Nelul Wirda ya. Oke, bener apa yang dikatakan Ica tadi. Maka di kelas-kelas beasiswa Vinter juga itu kita tidak hanya mengajar apa namanya membimbing teman-teman untuk kuliah ke luar negeri, tapi juga kita akan drill. Lu kenapa sih harus ke luar negeri gitu loh? Iya Lu benar. kenapa harus ke Alasan luar negeri? foundationnya tuh harus kuat, bukan cuman karena pengen
gaya ya ibaratnya kayak, Iya, oh foto di sini, foto foto di di sini, sana. foto Itu di tuh sana. hanya sebagian kecil dan itu yang hanya ditunjukkan di sosmed ya oleh mahasiswa-mahasiswa. Nggak tahu di belakangnya kayak apa. Hmm. Belakangnya tuh udah acak adul mukanya, muka kurang tidur, stres berat, terus Hmm. ya untung kalau misalnya ada teman-teman kan enak ya bisa cerita dan segala macam. Kalau sendiri tuh udah bener-bener Oke. pantesan isu mental health itu benar-benar digadang-gadangkan di UK di negara-negara barat ya maksudnya di UK terutama bahkan waktu itu dosennya sendiri tuh sorry ya Ferdian aku potong Iya, jadi iya, pengen iya, cerita. aman. Dosennya sendiri tuh sampai mengingatkan gitu loh di kelas kalau misalnya kalian ada masalah merasa ada sesuatu yang berhubungan dengan mental kalian, kayak lack of motivation dan segala macam bisa menghubungi kampus dan bahkan kampus tuh punya kayak konsultasi psikologinya sendiri gitu loh. Atau langsung bisa ke dosen apa ya pembimbing akademik kayak gitu-gitu. Alright. Dan itu tuh bukan dan bahkan orang yang notabene bahasa ibunya itu bahasa Inggris itu juga mengalami hal yang sama gitu Iya. loh. Jadi bukan bukan orang-orang yang bahasa Inggrisnya bukan bahasa utama ya. Kalau kita kan wajar ya kalau kalau kita merasa wajar karena kayaknya itu kesulitan terbesar ya bahasa itu kan beda banget. Terus sistem pendidikannya juga beda gitu. Tapi orang yang di sini sendiri juga mengalami hal itu gitu. Jadi ternyata oh begitu ya isu mental health di sini tuh benar-benar diperhatikan gitu loh mahasiswanya ketika apa kurang motivasi terus dia tiba-tiba nggak muncul di kelas sama berapa minggu misalnya kayak gitu-gitu tuh udah mulai dicari tahu dan segala macam. Alright. Bagus sih di sini. Closing statement, Cak. Kira-kira apa yang apa namanya bisa kita kasih tahu ke teman-teman ketika kita mau ke Scotland atau ke luar negeri? Keyword apa sih yang paling paling lu pengen rekomendasikan ke teman-teman? Um, Pertama, yang paling penting kenali dulu tujuan kamu sebenarnya keluar negeri apa. Kalau misalnya tujuannya untuk happy-happy kayak no, it's not. Kayak gitu loh. Lu nggak bakal happy kuliah di luar negeri, nggak ada happy-nya. Happy-nya tuh ya cuman ya ketika punya liburan sebentar aja gitu. Kenali motivasi dari dalam, perbaiki niat. Itu yang paling penting sih ya nggak sih? Ketika kita niatnya benar-benar pengen menempuh pendidikan, terus habis itu niatnya tuh baik, misalnya balik Indonesia nanti apa ada sesuatu yang ingin di-share gitu kepada orang itu tuh bagus ya untuk niat seperti itu. Tapi kalau niat untuk jalan-jalan tuh jangan gitu. Terus jalan-jalan ya jalan-jalan aja gitu. Kenapa harus kuliah gitu ya nggak sih? Terus habis itu persiapkan banget sih baca yang banyak karena bacaannya luar biasa banget selama keluar di luar negeri dan itu jomplang gitu loh dari misalnya yang ya kamu santai-santai aja nerima materi di Indonesia kuliah kalau di sini nggak bisa lu harus baca dulu baru masuk kuliah gitu Betul. kalau lu nggak baca pas masuk kuliah tuh langsung dosennya ngomong apa sih udah mau bahasa Inggrisnya misalnya masih loading ya kan bahasa Inggrisnya masih loading terus Topiknya kamu nggak nggak baca nguasai gitu, mati nah lah itu. topiknya dan karena aku dulu kelasnya komunikasi ya, maksudnya public relation, sering banget tuh dibagi grup gitu loh. Langsung nih misalnya dosennya cuma nyampein berapa menit, 15 menit gitu. Langsung bagi grup. Nah di tengah grup tuh kamu mau bengong aja berarti nggak bisa ngomong. Hah? Hah? Kayak gitu-gitu loh jadinya kalau misalnya nggak baca. Kelihatan banget orang yang nggak baca tuh. Aku soalnya pernah gitu nggak baca kan. Jadi kayak kelihatan bego sendiri gitu loh di apa di ruangan diskusi itu gitu loh. Oh ternyata orang-orang ini sesibuk-sibuknya mereka bahkan ada yang sambil kerjakan. Mereka baca loh itu apa jurnal-jurnalnya itu gitu sebelum masuk dan diskusi dan menyampaikan pandangan mereka gitu dan bahkan nah yang aku suka dari orang-orang di sini kalau diskusi kita diem ya pasif gitu misalnya dia akan langsung tanya Farisha what do you think about this issue misalnya terus Farisha menurut lu gimana jadi kayak dipancing gitu jangan sampai gue doang yang ngomong gitu temen gue juga harus ngomong gitu dan itu aku suka sih There is no gitu stupid, jadi there is no stupid question, there is no silly stupid question argument, gitu ya. yes that's right jadi pertama kalau kita mau nanya kan nggak enak ya waktu itu Yeah. sama dosen I'm sorry, maybe this is a stupid question. No, no, no. Gak ada namanya stupid question. Tanya ya, tanya aja Yeah, gitu. and there is no Kayak, silly argument. betul. Jadi ya pertama sebelum berangkat ke luar negeri, perbaiki niatnya dulu. Kalau yang kedua, siapkan dulu sih. Kalau bisa udah sering baca, baca, baca. Jadi sekiranya kamu keluar negeri itu kamu nggak bener-bener terkejut gitu loh. Karena gue begitu sih. Oke, Cak, thank you banyak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak. Ini kamu mau jawab pertanyaan-pertanyaan dulu atau enggak? Aduh, Karena berapa kita yang nanya waktunya mas? sudah round out, nanti kita bisa Hmm, jawab di lain sesi aja dan komunikasi di komentar Instagram juga nanti bisa kita kita ini. Kalau Ica punya oke. waktu nanti misalnya boleh nanti dibantu komen di kan ini nanti direkam ya.
Oh ya, di save ya. direkam, di save, jadi nanti kita bisa jawab di situ. Sekali lagi, Oke, boleh. senang sekali saya bisa ngobrol banyak, dan ini banyak banget yang join Senang banget teman-teman. bisa share. Duh, semoga memberikan inspirasi untuk teman-teman bisa lanjut kuliah ke luar negeri Amin. juga. Kita Kurang doakan lama ya. Kak katanya. Nanti kita jawab. Nanti kita akan live IG sesi kedua sama Farisa Yuni ya, biar Boleh, boleh banget. apa namanya? Tambah tindakin dong 30 menit. Oh, nanti lah ya. Amazing banget dua pemateri kita. Iya. Ica yang amazing. Aku mah enggak Makasih. lah. Aku kan cuman apalah di sini. Oke, see you Cak. Nanti kita apa namanya bisa ngobrol-ngobrol lagi di Vinter Academy dan teman-teman Ya. juga terima kasih yang sudah hadir. Saya kaget banget antusiasnya sampai 100-an orang. Ini saya kira paling 15-30 gitu. Mungkin followernya Ica ini bukan Iya. Vinter kali ya. Nggak tahu. Oke, Cak. See Tapi you, ya Cak ya. semoga Terima kasih banyak semuanya sekali bisa lagi. berangkat ya. Apapun yang kita Dadah. lakukan bisa sukses ya. Amin. Amin. Amin, amin, Oke, amin. bye Sukses juga buat semuanya, Vinter sahabat ya. Vinter. Bye semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.